Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Zikri dari 12 IPS 2. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer pada tumbuhan adalah pertumbuhan yang terjadi pada bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti pucuk atau pokok batang dan cabang. Dan pemanjangan ujung akar disebabkan aktivitas meristem apikal. Pertumbuhan primer ini merupakan hasil dari pembelahan sel-sel meristem apikal atau meristem ujung yang merupakan daerah pusat pembelahan sel-sel. Suatu pertumbuhan primer pada tumbuhan menyebabkan pertambahan pada perpanjangan akar tumbuhan yang mendekati inti bumi atau ke bawah, dan daun serta batang tumbuhan menjauhi inti bumi atau ke atas. Meristem apikal tumbuhan terdiri dari 3 jaringan primer, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Fungsi pertumbuhan primer bertujuan agar akar dan batang tumbuhan bertambah panjang yang berguna untuk proses fotosintesis. Pada akar yang semakin panjang akan lebih mudah menjangkau unsur hara di dalam tanah. Sementara itu, apabila batang bertambah panjang, maka daun lebih mudah mendapatkan sinar matahari. Contoh pertumbuhan primer. Contoh pertumbuhan primer pada tumbuhan adalah pembelahan di ujung akar dan ujung batang, proses pemanjangan dan pembesaran pada tumbuhan, serta perubahan fungsi pada jaringan yang lebih kompleks. Macam-macam pertumbuhan primer. Yang pertama, pertumbuhan primer pada ujung akar. Pertumbuhan primer pada akar terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona meristematik atau zona pembelahan terletak di belakang tudung akar. Pemanjangan ujung akar disebabkan aktivitas meristem apikal dan meristem primer. Pembelahan sel-sel yang aktif pada zona ini berguna untuk memperbaiki sel-sel akar tumbuhan yang rusak di daerah ini. Yang kedua ada zona elongasi atau zona pemanjangan tersusun atas sel-sel dengan kemampuan untuk membesar dan memanjang. Zona ini berperan dalam memperpanjang struktur akar agar dapat menembus tanah lebih dalam. Yang ketiga ada zona diferensiasi, merupakan zona di mana sel-sel mengalami proses pendewasaan. Proses pendewasaan ini ditandai dengan terbentuknya jaringan-jaringan seperti korteks yang berasal dari jaringan dasar. Epidermis dari protoderm, bulu-bulu akar dari modifikasi epidermis, dan xilem dan phloem yang berasal dari prokambium. Pertumbuhan primer pada ujung batang. Zona pertumbuhan primer pada ujung batang pun juga dibagi menjadi 3, yaitu zona meristematik atau zona pertumbuhan. Pada zona meristematik, pembelahan sel-sel pun terus terjadi pada ujung tunas, yang biasanya disebut kuncup. Yang kedua ada zona elongasi. Lalu sama dengan pada pertumbuhan akar, pada zona perpanjangan memiliki peran dalam perpanjangan batang, namun ke arah langit. Yang ketiga, zona diferensiasi. Pada zona diferensiasi, pendewasaan sel-sel ditandai dengan terbentuknya xilem dan phloem primer dari prokambium, epidermis dari protoderm, dan empulur dari modifikasi meristem dasar. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan proses penambahan lebar atau diameter pada tumbuhan. Jaringan meristematik yang berperan untuk pertumbuhan sekunder adalah meristem lateral atau nama lainnya meristem samping. Contohnya adalah sel-sel kambium vaskuler dan kambium gabus.
Fungsi pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil adalah agar batang dan akar tumbuhan menjadi lebih besar, sehingga ketika bertambah panjang, maka tumbuhan akan kokoh. Contoh pertumbuhan sekunder. Proses pertumbuhan sekunder melalui aktivitas kambium vaskuler dan gabus. Pada gambar A, ditunjukkan jaringan hasil pertumbuhan primer yang jika dilihat dari bagian terluar batang terdapat lapisan epidermis, korteks, floem primer, kambium vaskuler atau pembuluh, xilem primer, dan terakhir adalah tempulur. Bisa dilihat bahwa pada tahap ini kambium vaskulernya belum mengalami modifikasi. Pada gambar B, dimulainya pertumbuhan sekunder dapat dilihat dari pembelahan sel-sel kambium vaskuler yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder yang sebelumnya tidak ada. Kalau kalian perhatikan, dalam gambar B, batang sudah lebih lebar dibandingkan dengan gambar A. Pada tahap ini, lapisan epidermis juga mati dan hilang. Pada gambar C, kalian akan melihat bahwa diameter batang tanaman bertambah lebar lagi. Penambahan lebar dan tumbuh lingkar sekunder merupakan hasil aktivitas dari pembelahan kambium vaskuler yang diikuti dengan pembelahan kambium gabus guna menggantikan epidermis yang hilang pada tahap sebelumnya. Protederm adalah lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Meristem dasar akan membentuk jaringan dasar yang berisi lapisan korteks pada akar di atas epidermis dan style. Prokambium adalah lapisan dalam yang berkembang menjadi floem dan xilem. Ciri-ciri pertumbuhan sekunder. Pertumbuhannya ke samping atau horizontal, merupakan hasil dari pembelahan kambium vaskuler dan kambium gabus, dan menghasilkan xilem dan floem sekunder, serta jaringan kulit yang baru. Jenis tumbuhan melalui aktivitas pertumbuhan sekunder. Adapun jenis tumbuhan-tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder adalah tumbuhan dikotil, tumbuhan dengan biji berkeping dua, dan gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Oke, sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.